Minggu. Kasih ingat. Ingat TOTI. Bapak kecil, bapak besar. Kakak adik. Ingat potong di gereja. Ketika kita datang ke gereja itu bukan mencari seorang pemimpin. Ingat itu. Tetapi ketika kita datang ke gereja, itu kita adalah mencari Tuhan. Dikatakan carilah wajahnya selagi masih bisa ditemui. Belajar untuk melunakkan hati Tuhan. Itu. Bahwa ketika kita bisa melunakkan hati Tuhan, maka Tuhan akan melihat setiap pribadi kita. Sebelum kita berdoa, sebelum kita minta, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Oleh sebab itu, di mana di dalam Pengkhotbah 8 ayat ke-8 dikatakan bahwa manusia tidak bisa menahan akan hari kematian. Kadang seorang dokter bisa mengobati, tetapi kalau Tuhan bilang akan pulang, akan mati dari penyakit itu, akan mati. Bahkan kita lihat dokter juga bisa mati. Karena apa? Itulah jiwa manusia. Sifatnya itu terbatas. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Allah yang kita sembah, Dia mampu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Karena Tuhan dikatakan maha kuasa. Dia bisa mengadakan segala sesuatu. Dan ini suatu bukti tentang peristiwa iman ini. Tidak pernah keluarga, anak-anak, istri, saudara pernah merencanakan. Tidak bisa. Kadang ada orang yang sudah sakit begitu cukup parah di rumah, dia berdoa dalam doanya, Tuhan kasih beta mati ini hari saja. Besok akan tunggu besok. Tapi kalau Tuhan bilang belum mati, kotong son bisa. Tetapi dikatakan bahwa di dalam Pengkhotbah 8 ayat 8 bahwa manusia tidak bisa menahan akan hari kematian. Yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita pada kesempatan siang hari ini. Manusia mati kemana? Menjadi sebuah pergumulan bagi kita semua. Pergumulan pribadi lepas pribadi. Tidak ada bahwa jiwa kita itu tergantung kepala keluarga. Tidak. Masing-masing urus sendiri-sendiri. Anak urus sendiri. Istri urus sendiri. Suami urus sendiri. Beta sayangkan ketika kita melihat, kalau saya lihat di sini ada banyak bapak pendeta, ibu pendeta, penatua, pelayan. Coba perhatikan di setiap gereja yang paling banyak apa? Pasti paling banyak mama-mama. Bapak-bapak tugasnya jaga rumah. Bapak-bapak tugasnya dia kebanyakan dia jaga hewan. Ya Tuhan, hewan. Ketika dalam menghadapi peristiwa iman seperti ini, ketika kita melihat bahwa kematian seseorang, kita bawa apa? Kalau kita harus sibuk, kita susun urus lah. Susun ingat bahwa ini hari Minggu. Jangan sampai Bapak Gembala, Mama Gembala, para pelayan Tuhan datang besuk. TO, kenapa sampai gereja? Awi, beta lupa kalau ini hari Minggu. Sudah dikatakan jangan mencuri waktu Tuhan. Inilah waktu Tuhan, itu adalah yang terbaik. 6 hari lamanya kita bekerja. Tetapi waktu Tuhan dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Di gereja 1 kali saya susah setengah mati. Bisa tahu merasa ada sukacita kalau sampai gereja kosong bisa tak. Kalau di tempat-tempat lain 1 hari ada ibadah 3 kali 4 kali, dong aman-aman, dong di gereja, kotong 1 minggu 1 kali, toh susah sekali. Nah ini kita dalam menghadapi peristiwa iman seperti ini, apa yang kita bawa? Sapi bawa taruh di mana?
tempat hanya sempit. Walaupun pernah saya lihat di Facebook, ada orang kaya, itu betul kosongnya. Ketika mati, dia bawa TV di kuburan, dia bawa mobil BMW lah. Ya Tuhan nih, kira-kira nanti dia di surga, kira-kira dia mau naik BMW kok atau bisa tahu. Inilah bahwa dikatakan hidup ini adalah kesempatan kita untuk berbuah, untuk melayani Tuhan. Tidak selamanya kita melayani selalu orang bilang di mimbar. Besok kasih tahu TO kakak adik, kenapa sampai gereja minggu depan di gereja itu melayani. Bersihkan gereja, poster. Saya sering khotbah di gereja, saya bilang jadi koster itu bukan pekerjaan yang hina. Ketika saya di Jawa berapa tahun yang lalu, seorang komandan, ketika kalau di dinas dia jadi orang nomor 1, seorang tentara. Tapi kalau di gereja dia jadi koster, dia pel gereja, bersihkan kursi-kursi bangku. Karena apa? Karena semua ini jabatan, semua yang ada ini adalah pemberian dari Tuhan. Kalau kita ingat bahwa itu semua karena dari Tuhan, kita percaya bahwa setiap hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana di dalam Ayub pasal yang pertama ayat ke-21. Saya minta untuk baca. Di dalam Ayub pasal pertama ayat yang ke-21. Ayub pasal pertama ayat yang ke-21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Perhatikan. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang pula aku akan pulang. Terpujilah Tuhan. Ini menggambarkan dalam setiap kehidupan kita, bahwa apa yang kita punya di dunia ini adalah sifatnya semu, sementara, fana, tidak kekal. Tetapi banyak orang berpikir bahwa dengan kita mencapai kesuksesan, kita punya harta benda yang melimpah, itu sudah segalanya. Kadang kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan apa yang kita punya